Hai, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan juga bahagia. Di video kali ini, seperti biasa, ini malam Jumat aku akan menceritakan cerita mistis. Dan kali ini adalah masih sama ceritanya, masih cerita based on true story aku. Tapi juga ini di video kali ini juga ada tambahan cerita dari teman aku. Tapi di antara cerita aku sama cerita mistisnya mamanya Ita, ternyata ada kesamaan, baik tempat maupun makhluknya. Oke. Kita mulai dari cerita aku. Jadi aku melahirkan di salah satu rumah sakit swasta yang ada di kota aku. Aku nggak akan sebutin nama rumah sakitnya. Yang pasti kalian harus percaya bahwa dimanapun tempatnya pasti kita hidup berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat seperti itu. Oke, jadi dimulai ketika kehamilan aku usianya 38 minggu. Jadi waktu itu aku kontrol di salah satu klinik yang ada di daerah aku kontrol di sana. Dan pada saat tensi aku tinggi, tensi darah aku 140, jadi itu sangat berbahaya ya buat ibu hamil. Dan ternyata aku tuh sudah memasuki fase preeklamsia gitu, nggak tahu lah bacanya preeklamsia gitulah. Jadi preeklamsia itu adalah penyakit atau yang bisa membahayakan kesehatan atau keselamatan si ibu dan bayinya, seperti itu guys. Satu gejala dari preeklamsia adalah darah tinggi, terus juga nih daerah sini nih pas hamil aku sakit banget, terus kaki itu bengkak kayak gitu. Dari kehamilan pertama sampai kehamilan 8 bulan juga aku setiap kontrol selalu normal gitu guys. Jadi makanya kaget kenapa ketika menjelang persalinan kok darahnya tinggi, ternyata aku kena preeklamsia. Yuki di kandungan aku beratnya udah 3,6 lebih lah gitu. Dokter langsung bilang ini harus segera dilahirkan bu, kalau enggak sangat berisiko sekali. Langsung tuh paginya itu aku langsung dibawa ke rumah sakit swasta yang ada di daerah aku. Langsung disuntik penurun darah tinggi. Itu aku nggak turun, tekanan darah aku tetap di 140. Aku dimasukin obat untuk induksi guys. Jadi aku diinduksi 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali obat masuk, itu aku tidak ada perubahan. Jadi aku cuma pembukaan 1 aja, nggak ngerasain mules, nggak ngerasain apapun, karena tidak ada perubahan, tidak ada pembukaan gitu lah ya. Pembukaannya itu cuma di pembukaan 1 aja kayak gitu. Sedangkan aku harus segera melahirkan gitu. Jadi dokter memutuskan untuk tindakan sesar supaya Yuki segera lahir seperti itu. Habis duhur aku udah puasa, nggak boleh makan apapun, cuma boleh minum aja air putih. Dapat giliran tindakan operasi itu menjelang maghrib guys, jadi jam 5 lebih sekian lah gitu, hampir setengah 6 aku sudah masuk ke ruangan operasi, di anestesi, dan mulailah tindakan operasi itu jam ya maghriban kayak gitu. Saat selesai operasi aku selesai di jam bada maghrib, 6:30 aku udah selesai operasi. Nah di sini nih, pas di sini adalah kejadian di mana aku harus dipindah ruangannya, karena ya udah aku samperin aja kali ruangannya. Aku ada di ruangan A. Itu setelah tindakan operasi aku dipindah untuk ke ruangan B. Di ruangan B itu nama ruangannya ruangan B lah gitu ya. Jadi ruangan itu hanya ada 2 pasien, ya lebih private lah maksudnya dibanding kamar A, dan ditutup sama pintu. Jadi ada pintu, kita cuma ada 2 pasien doang gitu. Tapi pada saat selesai keluar dari ruangan operasi, Yuki udah dibawa ke ruang bayi. Nah, aku masuk ke ruangan B itu, kata suster tanya, "Pak, ke suami aku sama ke Bapak ya. Pak, ini ibunya mau ditaruh di mana, di pojok atau di pinggir dekat pintu," kayak gitu. Terus ternyata Bapak sama abinya Yuki tuh bilang pojok aja kayak gitu. Jadi aku tuh langsung pindah di tempat bagian paling pojok. Di pojok itu dekat jendela, dan aku sama pasien sebelahnya aku tuh cuma disekat sama hordeng gitu ya. Kalian tahu kan, setelah melakukan operasi itu kan tidak boleh makan kecuali sudah ngentut kan. Nah waktu itu aku udah ngentut tuh, terus kata susternya bilang boleh makan, karena ya tahu sendirilah ya, habis puasa terus masuk ke ruangan operasi yang dingin banget, lapar banget kan pasti habis melahirkan. Apa mau bawa barang baju kotor aku, terus sama ari-ari Yuki juga. Pasentanya Yuki pulang ke rumah kayak gitu. Jadi aku berdua sama abinya Yuki di ruangan tersebut. Tuh badan aku masih ada biusnya, jadi tepar, masih lemes. Meskipun aku ngerasain lapar, tapi aku nggak bisa berbuat banyak karena aduh masih lemes kayak gini, tapi perut lapar gitu. Akhirnya pas jam 10 malam itu, pas bius udah bener-bener gak ada di badan aku, dan aku udah ngerasain lapar luar biasa. Aku bilang sama abinya Yuki, "Bi, Bunda beliin itu dong, beliin nasi, soalnya lapar banget." Jadi aku kan dapat roti sama buah-buahan dari rumah sakit. Tapi yang namanya roti sama buah kan ya nggak kenyang gitu ya. Kalian tahu sendirilah perut Indonesia. Kalian tahu sendiri perutnya orang Indonesia gimana. Jadi pas aku minta tolong Abi, tolong beliin aku nasi dong, kayak gitu di luar. Nah, Abi juga keluar cari makanan dalam keadaan pusing-pusing puyeng kayak gitulah. Habis melahirkan, masih lemas, belum makan pula. Kalian tahu apa yang aku lihat pada saat aku lagi terbaring tepar kayak gitu? Aku
kedatangan makhluknya itu ciri-cirinya tinggi, kurus banget, abis itu badannya hitam dan dia punya tanduk guys, punya 2 tanduk, kukunya tuh panjang hitam dan dia ada di atas aku. Jadi ini aku nih tiduran, nah dia ada di atas aku kayak gini, aku lagi tiduran di atas aku, ngapain coba gini begini. Entah kenapa kok dia datang ke aku, mungkin karena aku habis melahirkan ya, habis mengeluarkan banyak darah, atau mungkin karena ada anak bayi di situ jadi wangi gitu lah, aku nggak tahu juga. Pas Abi Juki datang, dia bawa beliin aku nasi sama chicken gitu. Jadi Abi Yuki itu datang sambil bawain nasi chicken. Pas aku makan nasinya itu udah basi guys, jadi aduh aku nggak bisa makan lagi. Pas aku tanya emang di sana nggak ada yang jualan selain nasi chicken ini, udah nggak ada, udah pada tutup semua. Karena waktu Abi Yuki keluar kan jam 10, berarti pas balik tuh nyampe setengah 11-an kalau nggak salah. Posisi lagi tepar kayak gitu dan dia ada di atas aku. Kemudian datanglah Abi Yuki. Pas kedatangan Abi Yuki, makhluk itu nggak ada, hilang. Aku langsung bilang, Bi, aku meminta pindah ke kamar ya, sama tolong minta pindah kamar ke susternya, lebih baik aku pindah kamar aja, jangan di sini, soalnya aku diganggu makhluk. Gitu. Abi Juki langsung tahu kan, Abi Juki langsung manggil suster gitu, pakai pencetan kan, dipencet gitu. Terus akhirnya datang tuh, kucuk datang susternya, tanya ada apa, katanya mau pindah ruangan aja nggak bisa di sini, Bu, saya didatengin makhluk kayak gitu. Terus susternya bilang, oh ya udah nanti saya bilang dulu ya sama yang lagi piket kayak gitu. Paling datang lagi orangnya, bilang katanya nggak bisa pindah karena udah nggak ada kamar kosong lagi. Jadi aku terpaksa harus di situ terus sampai aku pulang. Makin merasa aduh, aku palanya pusing, aku palanya puyeng, aku pengen muntah. Bilang ya udah tidur aja, istirahat gitu. Akhirnya tidurlah dia kan di bawah. Dia tidur. Pas dia tidur itu kan jam setengah 12-an kalau nggak salah. Aku didatengin lagi sama makhluk itu. Aku nggak tahu ya, itu terus-terusan ada di atas aku sampai aku manggil Abi, aku tuh lemes banget guys, Abi gitu, sampai Abi nggak bangun gitu, sampai akhirnya tetangga sebelah itu, yang sebelah itu bangunin anaknya buat manggilin abinya Yuki. Abinya Yuki kebangun, setelah dibangunin abinya Yuki kebangun dan kenapa Bun gitu, aku bilang makhluknya datang lagi. Akhirnya abinya Yuki tiduran sambil duduk di samping aku karena Abi Yuki juga takut, Abi Yuki juga bingung karena kita kan nggak bisa pindah ruangan karena ruangannya udah kosong, maksudnya ruangannya itu udah penuh kayak gitu. Akhirnya tuh aku bertahan dalam keadaan seperti itu sampai jam 3 pagi. Setelah jam 3 pagi itu aku udah nggak pernah ngeliat makhluk itu lagi guys gitu loh. Memang makhluknya nggak sampai jahil atau gimana, jadi makhluk itu hanya menampakkan diri di depan muka aku gitu. Sampai Yuki pulang, sampai kita pulang dari rumah sakit itu, alhamdulillah aku udah nggak didatengin lagi. Jadi aku cuma didatengin tuh pas setelah habis operasi itu doang, aku didatengin sama makhluk itu ya gitu. Itu cerita pengalaman aku pada saat melahirkan Yuki ya. Oke, ini adalah cerita kedua. Nah, cerita kedua ini juga ada kesamaan dan kemiripan. Kemiripannya itu adalah di lokasi yang sama, guys. Jadi di rumah sakit yang sama, ceritanya itu cerita pengalaman mamanya Ita. Pada saat almarhum bapaknya Ita itu dirawat di rumah sakit tersebut. Rumah sakit yang aku tempat melahirkan tadi itu tahun 2003. Aku melahirkan Yuki tahun 2020 gitu. Jadi ini ceritanya pada saat almarhum bapaknya Ita sedang dirawat di rumah sakit, di mana rumah sakit itu adalah rumah sakit tempat aku bersalin tadi guys. Ada di ruangan di mana ruangan itu adalah ruangan aku melahirkan. Jadi kita punya tempat yang sama gitu di situ. Nama ruangannya ya ruangan B. Ita itu masih kecil katanya, kata Ita itu Ita masih SD, baru kelas 1 SD tahun 2003. Jadi pas jam 1 malam tuh tiba-tiba ada orang tuh ngetok pintu, tok gitu, tok. Mamanya Ita itu sontak bangun dong, mamanya Ita langsung bangun dan pas dibuka pintunya, yang tahu siapa yang datang? Di depan pintu itu adalah makhluk yang sama datengin aku pada saat aku selesai operasi. Aku kaget dong pas dengar ceritanya. Ternyata kita punya cerita yang sama, didatengin makhluk tersebut. Makhluknya yaitu makhluk yang tinggi, hitam, punya tanduk dan kukunya itu panjang. Makhluknya itu bungkuk ya guys ya. Buka pintu, kok makhluknya gede banget, hitam, punya tanduk, terus kukunya panjang-panjang. Tapi anehnya bapaknya Ita itu bilang kalau yang datang itu adalah sahabatnya, temannya, bukan makhluk itu gitu loh. Di mata mamanya Ita itu makhluk yang sama kayak makhluk yang datengin aku, tapi di matanya bapaknya Ita itu adalah temannya yang datang. Ngeri nggak? Ya Allah, karena logika dong. Siapa coba jam 1 malam yang mau ngejenguk orang sakit jam 1 malam gitu. Tapi anehnya selang berapa menit kemudian datanglah sahabatnya bapaknya Ita itu. Orangnya ya aslinya gitu loh, datang. Loh, kok beneran datang gitu. Jadi kata Ita, ternyata
temannya, sahabatnya bapaknya Ita itu yang datang ngejenguk jam 1 malam itu adalah orang pinter guys. Maksudnya ya orang yang punya ilmu kebatinan ataupun orang-orang yang peka lah terhadap makhluk-makhluk seperti itu. Mungkin kedatangan temannya bapaknya Ita itu adalah yang menyebabkan si makhluk itu ikutan kepo gitu loh, ngikutin gitu. Itu dia cerita aku pada saat melahirkan Yuki dan juga pengalaman cerita mamanya Ita saat nemenin almarhum bapaknya Ita itu dirawat di rumah sakit yang sama dengan aku. Jadi di sini aku bisa menyimpulkan bahwa tahun 2003 makhluk itu udah ada guys. Dan pada saat aku melahirkan Yuki, pada saat aku melahirkan Yuki itu tahun 2020, makhluk itu juga masih ada di situ. Sepertinya aku pun menyimpulkan bahwa makhluk itu adalah penunggu di ruangan tersebut. Dari tahun 2003 ke tahun 2020, selama berapa tahun? 17 tahun. Setan itu masih ada, makhluk itu masih ada. Nah itu dia guys, sedikit cerita pengalaman mistis aku. Terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin cerita aku dari A sampai Z. Jangan lupa selalu berdoa dan minta perlindungan kepada Allah. Oh iya, untuk kalian yang mau nih cerita mistisnya aku ceritain lagi di video-video aku, kalian bisa DM Instagram aku, ya. Kalian tulisin aja di situ cerita pengalaman kalian seperti apa, nanti insya Allah aku up ke YouTube biar teman-teman yang lain juga bisa dengerin nih cerita mistis yang kamu alamin. Oke guys, thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.